kalau mau sukses itu harus jadi monopoli. Do you Kopi, code? I don't. Okay. I don't code and I don't make coffee. Unfortunately. Iya. Oh man, what a life. Inilah Endgame. Oke, kita switch deh ke bisnis ya. Ya. Ini kan kalau kita lihat kopi ini banyak orang berpikir ini atom. Dan ini kan udah terjadi pergeseran yang dahsyat dari atom ke bits and bytes. Dan apalagi dengan COVID-19 ini. Ini kan banyak banget kan intensifikasi rangkulan-rangkulan terhadap paradigma digital yang bits and bytes. Kemungkinan terjadinya disrupsi terhadap apapun termasuk kopi itu kan ada kan di masa depan. Are you prepared? I think compared to coffee shop lain ya, kita udah cukup ready gitu ya. Kita saat ini tuh mempunyai engineering team. Kita actually ada office di Beijing. Engineering team kita di Kenapa Beijing. di Beijing ada? Karena ini juga mungkin salah satu problem yang ada di Indonesia gitu ya. Okay. Indonesia tuh sebenarnya punya engineer yang pintar-pintar dan bagus-bagus, tapi undersupply. Itu yang menjadi concern banyak founder startup. Kalau saya misalnya ngomong sama beberapa startup founder yang lain, mereka tuh ngerasa sama ITB ataupun universitas-universitas bagus lain tuh finite sekali. Mereka tuh hanya ke Bangalore, harus ke China, harus ke bahkan ke Silicon Valley juga Silicon Valley juga ada gitu. Karena di sana itu graduate engineer tiap tahun tuh bisa ratusan ribu gitu ya. Yeah. Sementara di sini dari universitas bagus itu engineer yang computer engineer itu cuma ratusan. Sebenarnya startup lagi booming banget. Makanya kenapa di sini tuh ada talent war. Jadi bidding for salary itu mulai nggak sehat gitu ya. But that's besides the point. Kenapa kita ke sana? Karena kita ngerasa susah nggak ketemu di sini. Iya. Jadi investasi di human resource di Beijing ini adalah bagian dari strategi untuk menghadapi prospek disrupsi. Dan digitalisasi itu kental sekali kan di Kopi Kenangan. Dan so you see this more as a bits and bytes as opposed to atomic type of business. Okay. New retail, right? Bits and bytes. New retail. Okay. Dan mungkin kalau kita tarik lagi deh, ini lebih terkait dengan human capital kan. Dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia di Indonesia, apa sih yang bisa dilakukan kita semua dan secara konkret mungkin Kopi Kenangan? Apakah ada bagian dari strategi untuk dilakukannya sukses transfer dari orang yang udah berpendidikan banget di Beijing atau di luar ke orang-orang yang di sini gitu loh. Nah, itu bagian dari pemikiran nggak? Jadi itu kita actually think beyond sih. Waktu itu kita pernah ngobrol juga sama teman-teman founder startup lain. Kita berencana, ini kan kurang nih. Mungkin ada bagusnya untuk kita actually membuat sejenis sekolah gitu ya. Karena usually engineer tuh bisa pick up coding pretty quickly gitu. Cuman mungkin best practice yang global best practice-nya itu yang bisa mengajarkan nggak banyak gitu. Jadi makanya kita tuh rencana, mungkin kita sama-sama bikin akademi, lalu kita di mana kita bisa mengajarkan teman-teman yang emang berniat untuk belajar seperti itu. Bahkan seperti contoh yang bagus tuh Apple Academy. Actually my principal engineer itu actually dari Apple Academy yang di Surabaya. Ada di Surabaya sama di BSD. Itu bagus banget. Dari situ tuh akhirnya mereka tuh baru aja tuh, baru beberapa tahun kan? Iya, beberapa tahun, tapi udah produce yang bagus gitu. Jadi tapi kan tetap itu dikit kan yang diproduce dibandingkan dengan jumlah startup yang ada. Jadi kita ngerasa Apple Academy kayak gini tuh lebih banyak lebih bagus. Kita harus mencoba cari teman-teman yang bisa bersama-sama membuat akademi ini. Mungkin nanti bisa mungkin ada startup A, B, C. Kita semua mungkin taruh ya mungkin 50. Ya udah deh, nanti 33% dari graduate-nya kasih ke lu gitu misalnya gitu. Jadi ada give and take-nya juga gitu. Jadi satu, kita bisa memberdayakan manusia. Dua, kita juga bisa mendapatkan talent yang membantu kita gitu di dalam company kita gitu ya. Ini harus collective effort. Nggak bisa cuma kenangan sendiri gitu ya. Sekarang karyawan ada berapa? Total ada 3.000 Pak. Wow.
3.000 untuk 300-an outlet ya. 300 outlet, yes. Terus kalau rencana Anda mau ramp up ke 1.000 di tahun depan, itu berapa tuh karyawannya? Kita tuh butuh sekitar 8 jadi total 8.000 gitu ya. Oke. Tapi tentunya tuh kita kan harus selalu siapkan untuk untuk ada yang keluar atau ada yang tidak lulus probation. Jadi kita biasa selalu lebihin sih. Jadi to be safe kita kali 10 aja dulu gitu ya. Oke. Nah, dari 100% karyawan, itu berapa sih yang bisa coding? Berapa yang bisa bikin kopi? Atau semuanya harus bikin kopi walaupun mereka fokusnya di coding? Atau ya gambaran aja? Kalau untuk yang coding sih I think 30-40 people. Oke, nggak banyak. Ya, nggak banyak yang bikin kopi. Do you code? I don't. Okay. I don't code and I don't make coffee. Unfortunately. Oh man, what a life. Okay. I want to do that. Do something successfully that I don't know how to do. But do it some other way. Iya kan? Itu keren banget tuh. Nggak bisa coding, nggak bisa bikin kopi. Tapi Anda ngerti loh ramuannya gimana gitu. Human resource allocation, right? Iya. Jadi itu yang tadi kita bilang di awal, penting banget kita tuh bisa allocate this human capital. Gitu. And so far, I think I've been picking the right people untuk to run the coffee side and engineering side of the business gitu ya. Dan kalau capex per toko tuh berapa? Capex per toko tuh sekitar 40-50 ribu US. Tapi actually toko pertama kita tuh 150 juta. Oke lah. Tapi udah ada learning curve. Jadi waktu itu tuh karena kita kan nggak ada modalnya, kurang ya. Jadi semua kita beli yang paling murah atau second gitu ya. Itu bener nggak sih pakai peti kemas? Peti kemas? Container? Container second outlet di Mayapada Tower. Oh gitu? And actually itu kita malahan karena waktu saking successfulnya that container, kita jadi banyak banget yang container. Iya, I've seen that. Di Shell Antasari ada. Iya, di beberapa tempat kan. Asli, itu peti kemas bekas? Iya, peti kemas bekas. Di cat doang. Gitu. Iya, cat dandanin. Capexnya murah soalnya. Iya. Kontainer itu cuma 30 juta. 20-30 juta. Pakai AC di dalamnya? Pakai AC di dalamnya. AC kan tinggal outdoornya nanti dipasang di belakangnya ya. Gitu, jadi very simple. Dan dingin juga, happy. Hitungannya gimana tuh kalau kita ngeluarin 40-50 ribu dolar per outlet, duitnya balik nggak sih? Kita jadi rata-rata pre-COVID balik dalam 4-8 bulan gitu rata-rata. Wow. Terus kalau gitu udah profitable di store level, apakah profitable di corporate level juga? Kita as per December, kita double digit percentage EBITDA sesuai audit report dari PwC. Oke. You've done fantastically dari beberapa sisi lah. Yang terakhir ini kan yang didengar banyak masyarakat luas itu fundraising. Ya kan, nama-namanya tuh blue chip semua loh. Kunlun, Horizon, Severin, Sequoia. How did you do that? Mojonya apa? Jadi waktu itu kalau saya bilang ke orang, in any fundraise, mau kopi atau mau SaaS atau mau bisnis apapun, yang penting itu adalah math gitu. You never pitch with English, karena English itu open for argument. Betul. Dalam artian bahasa Indonesia juga open for argument. Iya, orang bahasa Indonesia, orang bahasa Chinese gitu ya. Semua bahasa tuh open for argument. Kalau angka nggak bisa. Angka nggak bisa gitu. Jadi use math. Kita growth dari Q1 2019 sampai Q4 2019 adalah sekian ribu persen gitu. Tapi SSSG-nya pun masih 82% gitu. Jadi kita bukan cuma grow secara horizontally tapi vertically juga on for all. Mungkin bisa dijelasin tuh SSSG apa? SSSG itu teman-teman yang siap. Same store sales growth. Jadi misalnya mungkin dulu kita pakai angka bikin-bikinan aja ya. Kita dulu kopi kenangan satu toko bisa 100 juta, kita tahu bisa 182 juta pada saat Q4 gitu. Jadi kita bilang bahwa kita akan selalu mencoba grow dalam dua hal tersebut, jumlah toko dan juga revenue per toko gitu. Jadi dan kita bilang juga pada tahun 2020 akhir kita mau segini, 2021 kita mau segini. Asumsinya seperti ini yang sangat konservatif, dan karena mereka melihat bahwa hitung-hitungannya tuh cukup konservatif, mereka pun akhirnya jadi memberikan investasi gitu kepada kita gitu, karena mereka ngelihat bahwa
kita itu bukan hanya kopi doang, tapi kita tuh ada banyak banget bisnis lain in the future. We are tech enabled, of course. Makanya dari situ akhirnya mereka pun memberikan kita investasi tersebut. Oke. Rasio dari yang ditemuin dibanding yang masuk invest itu berapa? Anda ketemu 1.000 orang, yang masuk 5 orang, atau Anda ketemu berapa orang, yang masuk berapa orang di round yang terakhir ini? Mungkin kita ketemu sekitar maksimum mungkin 30 orang. Lalu kan yang invest tuh 7 ya kalau nggak salah. Wow. Iya. Oke, jadinya 20-30% hit rate lah. Ya. Keren banget. Kebanyakan orang ketemu 1.000 orang dapat cuma 1. Iya kan? Iya. Dan itu kalau saya boleh tahu yang nggak jadi masuk, alasannya apa? Kebanyakan jadi ada 2 tipe. Ada yang kita reject sendiri karena kita merasa bahwa Filosofinya beda. atau tidak ada added value gitu. Oke. Dari semua investor kita yang di series B, saya bisa kasih tahu added value dari semuanya. Semua itu ada gitu. Ada purpose-nya masing-masing. Karena kita ngerasa a good investment. Talk about that. Sure, Added value-nya apa? Jadi Sequoia Capital kan mungkin dari series A ya. Jadi dan dia itu very very helpful. Siap. Dari awal itu kan kita bisa dibilang kita para founder pun nggak se-tech savvy itu gitu ya. Tapi kita punya visi dalam tech tersebut. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka tuh adalah talent acquisition timnya tuh bagus banget. Mereka bantu kita hire dan set up an engineering team. Mereka ada tech director juga, help set up everything. Maka kita punya tech team yang kita lumayan confident bahwa this is pretty strong. And recently kita makan di feature di MIT Tech Review gitu. Lalu setelah itu kita ada B Capital. B Capital itu jadi waktu saya ketemu sama Eduardo Severin, co-founder dari Facebook. Jadi waktu dia bilang, gue tuh udah experience banget dulu pada saat gue mengerjakan Facebook. Dan insight-nya tuh keren banget tentang teknologi. Jadi dia ngerasa, Sequoia udah help you get the engineering team, let me help you build the product. Untuk membuat sesuatu yang ada product to market fit gitu ya. Lalu kemudian Kunlun. Kunlun itu adalah investor dari Grindr, dari Opera, dia punya unicorn juga di Afrika namanya OP, dan dia itu actually growth team-nya itu even for Chinese standard itu mungkin bisa dibilang top 2, top 3, especially di TikTok. Dan saya ngerasa bahwa TikTok itu bisa future, bisa gila tuh, as powerful as Instagram dan Facebook, gila banget lah. Bisa private company valuation above 100 billion, itu gila banget deh. Maka kita ngerasa kalau kita nggak ngerti, kita ketinggalan. Maka dia datang mau ngajarin kita cara pakai TikTok dan sebagainya gitu. Saking gilanya di ban di India. Iya bener rasa gila sampai di ban di India. Mohon maaf tapi ya. Kemudian ada juga terakhir tuh Horizon, dia kan by Li Ka-shing. Jadi dia bilang suatu hari kalau mau mengerjakan RTD, ini sama-sama Verlinvest sih. Verlinvest kan owner dari biggest beer company in the world, AB InBev kan. Jadi mereka berdua bilang, sayang banget lu udah punya brand, lu nggak mengerjakan RTD. Biarkanlah kita memberikan lu insight. Gimana sih caranya kita bisa mengerjakan RTD dengan baik dan benar gitu untuk ke depannya. Jadi semua itu ada added value. Kalau hanya tanda kutip duit doang itu tuh banyak gitu ya sebenarnya, karena sekarang kan di dunia itu kan excess liquidity tuh banyak sangat banyak sekali. 100 triliun dolar excess liquidity, nggak tahu mau dikemanain. Iya, jadi banyak duit tuh nggak punya tuan gitu ya sekarang. Jadi makanya makanya kita banyak banget sebenarnya VC itu yang melakukan itu, tapi kita nggak terima akhirnya gitu. Kalau beberapa yang mungkin kita di reject itu kebanyakan karena mungkin harga ya nggak terima gitu karena kemahalan. Ya namanya juga dalam hidup ya. You lose some, you gain some. You gain some ya. Ini kalau dihitung-hitung, anggaplah tahun depan atau tahun 2022 bisa 1.000 outlet. You'd be generating mungkin 100-200 juta dolar top line. Should be more sih. More kan? Run rate wise should be a lot more actually. Dan ya pasti udah ada bayangan dong atau khayalan. Ini kayaknya ntar lagi unicorn.
status. Oke. Iya kan? Tergantung metriknya lah Ya, atau metodologinya. Tapi kalau kita berhayal boleh dong. Boleh. Dan how does it feel to be that close to being a unicorn? Baring aberasi ya. 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 Buat saya sih lebih ke arah paranoid malahan. Karena apa namanya Good. tanggung Is it jawab saya tuh paranoid positif atau paranoid negatif? semoga sih positif ya. Oke. Paranoid dalam artian saya jadi mencoba berusaha lebih gitu ya. Oke. Karena Mr. Groove yang dia CEO dari Intel, Ya. dia selalu bilang sukses itu breeds complacency. Betul. Karena sukses tuh orang jadi malas-malasan gitu ya. Betul. Complacency itu ujung-ujungnya hanya akan menghasilkan kegagalan gitu. Kalau nyantai ya gagal. Hanya only the paranoid survive, dia bilang gitu. Jadi makanya kita tuh meskipun udah grow sedemikian banyaknya, kita selalu ngerasa bahwa ini belum apa-apa. Kita harus tetap day one mentality gitu. Yeah. Kita harus selalu paranoid bahwa kalaupun kita menjadi unicorn, kita juga belum selesai perjalanannya. Unicorn yang terjun bebas banyak. Yeah. Contoh WeWork, udah best example gitu. Jadi dalam bisnis, dalam hidup ini nggak ada yang bisa garansi sukses gitu, yang selamanya. Kita selalu paranoid, makanya kita bisa jadi enduring company gitu. Ya. Tapi kayaknya bakal kejadian nih. Amin. Iya kan? Kita doain. Ya. Dan tentunya oke lah orang-orang kayak kita gini yang mungkin nggak sempet invest, mungkin karena kita nggak bisa add value. Ya mau nggak mau kita nunggu kan waktu IPO kan. Ya. Is that in the works or in the plan? Of course, Okay. IPO tuh, jadi kita di Kopi Kenangan tuh selalu bilang kayak gini, kita tuh goalnya adalah from mantan, kan Kopi Kenangan mantan Betul. ya. Nama-namanya keren banget tuh, nama-nama romantis, nama-nama yang itulah. Lupakan Dan masa lalu, ngena mantan banget dan lah ke market kita gitu ya. Jadi kita selalu bilang from mantan to IPO and beyond gitu. Jadi kayak Jeff Bezos pas IPO itu kayak share price cuman berapa puluh dolar gitu ya. Sekarang udah 1.000 gitu. Gila. Dan dia tuh keren banget mengenai inovasi. Dan kadang-kadang agak-agak ya reckless lah. Iya kan? Iya. Nah itu gimana tuh perbandingan antara mereka berdua dalam konteks pengaruh terhadap Kopi Kenangan? Oke. Jadi kalau dua-duanya sih keren banget, dua visioner. Cuman perbedaannya adalah apa yang membuat mereka sukses. Kalau Elon Musk mempunyai visi dan mempunyai engineering excellence yang hebat banget sampai ide gilanya tuh tercapai gitu ya. Kalau Jeff Bezos, Salon. nah kalau Bezos itu dia mempunyai ide gila dan terjadi karena good execution gitu. Execution yang benar-benar out of this world, I think gitu ya. Karena e-commerce tuh zero sum game menurut saya ya. Zero sum game dalam artian di copy tuh gampang gitu menurut saya. Makanya banyak banget kan di China ada banyak e-commerce, tapi di Amerika karena executionnya terlalu hebat, akhirnya cuma jadi benar-benar kayak monopoli. In my opinion, it's already monopoli ya e-commerce yang Amazon di US gitu. Jadi makanya dia sampai rugi 10 tahun. Betul. Dan bisa persevere through it. Lebih dari 10 tahun ya. Iya. Makanya it's really amazing sih. Nah ini mungkin agak-agak ini nih. Kalau kita pikir ini kan ada pemikiran-pemikiran baru nih. Bahwasanya kalau mau sukses itu harus jadi monopoli. Iya kan? Waktu saya di sekolah dulu, itu kita dididik mengenai perfect competition. Atau kompetisi yang sempurna itu adalah yang terbaik untuk siapapun di dunia usaha. Dan dalam tatanan ekonomi kan. Tapi sekarang kan anak-anak muda sekarang tuh kalau ngelihat Google, search engine nomor 2 siapa sih? Nggak ada kan? Iya. Terus kalau ngelihat Amazon, e-commerce kedua siapa sih? Oke lah, ada Alibaba dan lain-lain. Tapi di benak teman-teman tuh kayaknya lebih bagus kalau kita perilakunya tuh monopolistik. Is that the right thinking ke depan? Dan apakah itu nanti menjelma dalam konteks Kopi Kenangan menjadi monopoli dalam kopi? Just curious what your views are. Inilah Endgame. Di episode Endgame berikutnya. Masalahnya gini, tricky. Kalau kita misalnya berdasarkan Dukcapil, mungkin orang tinggal di Depok, tapi kerjanya di SCBD. Ya, coffee order kan nggak ada gitu di sana. Jadi
the only true benchmark itu adalah Betul. order.